Suara angin malam itu terasa berbeda. Bukan angin yang membawa kesejukan, bukan angin yang membawa harapan. Tapi angin yang membawa perih, angin yang seolah tahu bahwa malam ini, seseorang akan merasakan luka yang tidak akan mudah sembuh. Dan orang itu adalah Raka. Raka Satria Wibowo. Seorang pria berusia 28 tahun yang lahir dan besar di sebuah desa kecil di pinggiran Yogyakarta. Desa yang namanya mungkin tidak pernah masuk di peta besar manapun. Desa Sendang Mulyo. Tempat di mana pohon-pohon pisang tumbuh di depan setiap rumah, tempat di mana suara adzan subuh masih terdengar jernih tanpa penghalang gedung tinggi, dan tempat di mana semua orang saling mengenal satu sama lain. Tapi justru karena semua orang saling mengenal, semua orang juga saling menghakimi. Raka bukan pria yang tampan menurut ukuran orang-orang di desanya. Kulitnya gelap, bukan karena ia lahir begitu saja, tapi karena ia tumbuh besar di bawah matahari, bekerja keras sejak usianya masih 12 tahun membantu ibunya berjualan di pasar. Rambutnya selalu terlihat kusut karena tidak pernah ada uang lebih untuk membeli minyak rambut yang bagus. Bajunya hampir selalu lusuh, celana panjangnya seringkali sudah pudar warnanya. Sepatunya sudah lama tidak bisa disebut sepatu. Lebih tepat disebut alas kaki yang masih bertahan karena kesetiaan, bukan karena kualitas. Tapi di balik penampilan itu, ada sepasang mata yang menyimpan sesuatu. Sesuatu yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dipalsukan. Mata yang menyimpan kecerdasan. Mata yang menyimpan tekad. Mata yang menyimpan rasa sakit bertahun-tahun yang sudah berubah menjadi bahan bakar. Ibunya bernama Sri Lestari. Seorang wanita yang usianya baru 52 tahun tapi terlihat seperti 60. Bukan karena ia tidak merawat diri, tapi karena hidup memang tidak pernah berbaik hati kepadanya. Sejak suaminya pergi, bukan pergi karena meninggal, tapi pergi karena memilih wanita lain dan tidak pernah kembali, Sri Lestari menanggung semuanya sendiri. Ia berjualan tempe dan tahu goreng di pasar setiap pagi, pulang siang, lalu di sore hari ia mencuci pakaian orang-orang kaya di ujung desa. Tangannya kasar, punggungnya bungkuk, tapi senyumnya selalu ada untuk Raka. "Enduk, kamu makan dulu." Begitu selalu panggilannya kepada Raka, meski Raka adalah anak laki-laki. Itu adalah panggilan sayang, panggilan yang hanya Sri Lestari yang punya. Dan Raka mencintai ibunya lebih dari apapun di dunia ini. Lalu ada Pak Hendra, kepala desa Sendang Mulyo. Pria bertubuh besar, berperut buncit, selalu memakai kemeja batik yang disetrika licin, dan selalu membawa aroma parfum mahal kemana-mana. Pak Hendra adalah orang paling berkuasa di desa itu. Bukan hanya karena jabatannya, tapi karena ia juga pemilik sebagian besar sawah dan toko-toko di desa. Hampir semua orang bergantung kepadanya. Dan ia tahu itu. Ia sangat tahu itu. Pak Hendra punya anak perempuan. Namanya Melinda. Melinda Hendra Kusuma. Gadis 24 tahun yang cantik, kulitnya terawat, rambutnya selalu rapi, dan jalannya selalu seolah ia sedang berjalan di atas panggung. Melinda tumbuh dengan segala kelebihan yang tidak pernah Raka miliki. Les piano sejak kecil, sekolah di kota, baju baru setiap lebaran bahkan sebelum lebaran. Dan Melinda, diam-diam, menyukai Raka. Bukan karena Raka kaya. Bukan karena Raka tampan menurut standar desa. Tapi karena suatu sore, 3 tahun yang lalu, ketika Melinda jatuh dari sepeda di jalan berbatu dan tidak ada seorang pun yang berhenti untuk membantunya, Raka lah yang datang. Raka yang berlutut di tanah, Raka yang membersihkan luka di lutut Melinda dengan sapu tangannya yang sudah lusuh, dan Raka yang berkata dengan suara pelan tapi penuh keyakinan,
tidak apa-apa. Sakit itu tanda kamu masih hidup. Kalimat itu sederhana. Tapi bagi Melinda, kalimat itu menghujam jauh ke dalam dadanya. Sejak hari itu, Melinda selalu mencari alasan untuk melewati jalan yang sama dengan Raka. Selalu mencari cara untuk bisa berbicara dengan Raka meski hanya sebentar. Dan Raka juga merasakannya. Tapi Raka selalu menahan diri. Karena Raka tahu siapa dirinya. Dan Raka tahu siapa Melinda. Langit dan bumi, begitu kata orang-orang di desa. Sebelum kita lanjutkan cerita Raka dan semua yang akan menimpanya malam itu, izinkan saya sebentar berbicara kepada kalian yang sudah setia menemani dari tadi. Kalian yang sudah duduk, mungkin sambil minum teh hangat, mungkin sambil rebahan di kamar, mungkin sambil menunggu sesuatu yang tidak kalian sendiri tahu apa. Kalian sudah memilih cerita yang tepat malam ini. Karena cerita Raka ini bukan cerita biasa. Ini adalah cerita tentang martabat. Tentang bagaimana seseorang yang diinjak-injak bisa bangkit dan berdiri lebih tinggi dari semua yang pernah merendahkannya. Kalau kalian merasa cerita seperti ini perlu lebih banyak orang yang dengar, tolong bagikan ke saudara, ke teman, ke siapapun yang sedang butuh pengingat bahwa hidup belum selesai hanya karena hari ini terasa berat. Tekan tombol suka, dan kalau kalian belum berlangganan, sekarang adalah saat yang tepat. Karena masih banyak cerita seperti ini yang akan hadir, cerita yang akan membuat kalian menangis, tertawa, dan pada akhirnya, merasa bahwa hidup masih layak untuk diperjuangkan. Dan satu hal lagi sebelum kita lanjut. Saya ingin tahu, dari mana kalian menonton cerita ini malam ini? Dari kota mana? Dari desa mana? Dari negeri mana? Tuliskan di kolom komentar. Karena kalian adalah alasan mengapa cerita ini terus hadir. Sekarang, mari kita kembali ke Sendang Mulyo. Malam itu adalah malam Sabtu. Malam yang seharusnya biasa saja. Tapi tidak ada yang biasa di malam itu. Pak Hendra sedang mengadakan syukuran di rumahnya. Bukan syukuran kecil. Ini adalah syukuran besar karena ia baru saja terpilih kembali menjadi kepala desa untuk periode ketiga. Tenda-tenda besar didirikan di halaman rumahnya yang luas. Lampu-lampu warna-warni digantung dari ujung ke ujung. Meja-meja panjang penuh dengan makanan yang bahkan namanya tidak semua orang di desa itu pernah dengar. Ada catering dari kota, ada hiburan musik live, ada kursi-kursi plastik putih yang berjejer rapi untuk ratusan tamu undangan. Seluruh desa diundang. Atau begitulah yang Pak Hendra katakan. Raka tidak berniat hadir. Bukan karena ia tidak mau bersyukur bersama, tapi karena ia tahu tempat seperti itu bukan tempatnya. Ia sudah terbiasa dengan tatapan-tatapan itu. Tatapan yang menilai dari ujung rambut ke ujung kaki, lalu dengan cepat memutuskan bahwa Raka tidak layak ada di sana. Tapi Sri Lestari memintanya pergi. Raka, pergi sana. Bawa amplop dari ibu. Kasian kalau kita tidak hadir, nanti Pak Hendra tersinggung. Kita kan masih butuh dia untuk urusan sertifikat tanah itu. Raka diam sebentar. Ia melihat ibunya yang sedang duduk di kursi plastik di depan rumah, kakinya sedikit bengkak karena seharian berdiri di pasar. Ada kantuk di mata ibunya, tapi ibu tidak mau tidur sebelum Raka pulang. Ibu tidak ikut, tanya Raka. Ibu capek, nak. Pergi sana, mewakili ibu. Pakai baju yang paling bagus. Baju yang paling bagus. Raka masuk ke kamarnya yang kecil, membuka lemari kayu tua yang pintunya tidak bisa menutup sempurna. Ia melihat barisan bajunya. Kemeja kotak-kotak yang sudah pudar. Kaos putih yang ada noda kecil di bagian kerah yang tidak mau hilang meski sudah dicuci berkali-kali.
dan satu kemeja polos berwarna biru tua yang ia beli 3 tahun lalu di pasar loak seharga Rp20.000. Itu yang paling bagus. Ia memakai kemeja biru itu, menyisir rambutnya semampunya, memakai celana hitam yang setidaknya masih terlihat utuh, dan memakai sandal jepit satu-satunya yang masih bisa dipakai. Ia menatap dirinya di cermin kecil yang retak di sudut kamarnya. Ia tahu ia tidak tampak seperti tamu yang layak hadir di pesta Pak Hendra. Tapi ia tidak punya pilihan lain. Ia mengambil amplop dari tangannya ibunya, mencium tangan ibunya, dan berjalan keluar. Malam itu, langit penuh bintang. Tapi Raka tidak sempat menikmatinya. Suara musik sudah terdengar dari kejauhan. Semakin dekat ia berjalan, semakin terang cahaya pesta itu. Dan semakin terang cahaya itu, semakin jelas perbedaan antara Raka dan semua orang yang ada di sana. Para tamu berdatangan dengan mobil, dengan baju batik mahal, dengan sepatu mengkilap, dengan istri-istri yang memakai kebaya dan perhiasan. Raka berjalan di antara mereka dengan sandal jepit dan kemeja biru lusuhnya, membawa amplop di tangan, mencoba terlihat setenang mungkin. Tapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Di depan pintu masuk, ada 2 orang pemuda yang bertugas menyambut tamu. Mereka memakai seragam batik yang sama, berdiri tegak, dan memberi senyum kepada setiap tamu yang datang. Tapi ketika mata mereka jatuh pada Raka, senyum itu berubah. "Mau kemana, Mas?" tanya salah satu dari mereka dengan nada yang tidak bisa disebut ramah. "Mau hadir di acara Pak Hendra," jawab Raka dengan tenang. "Ini undangannya." Ia mengulurkan amplop itu. Pemuda itu melirik amplop, lalu melirik Raka dari atas ke bawah. Dari kemeja lusuh itu ke sandal jepit itu. Ada sesuatu di matanya. Sesuatu yang membuat dada Raka sesak. "Ini acara resmi, Mas. Tamu undangan yang hadir, ya, yang selayaknya hadir." Raka mengerutkan dahi. "Maksudnya?" Pemuda kedua melangkah maju. "Maaf ya, Mas. Ini acara Pak Hendra. Beliau ingin acaranya rapi. Kalau Mas mau hadir, mungkin lain kali pakai baju yang lebih layak dulu." Kata-kata itu jatuh seperti tamparan. Bukan karena keras, tapi karena tepat sasaran. Raka diam. Ia merasakan panas di belakang telinganya. Ia merasakan tangannya menggenggam amplop itu lebih erat. Ia merasakan ada sesuatu yang ingin meledak di dalam dadanya. Tapi ia menahan. "Saya diundang," kata Raka, suaranya tetap rendah tapi ada sesuatu di dalamnya yang bergetar. "Semua orang diundang, Mas. Tapi tidak semua orang cocok untuk acara seperti ini." Dan tepat saat itu, beberapa tamu lain yang kebetulan berdiri di dekat pintu masuk mulai memperhatikan. Mulai berbisik. Mulai tersenyum dengan senyum yang salah. Salah satu ibu-ibu berbisik kepada temannya, cukup keras untuk bisa didengar Raka. "Itu anak Sri Lestari yang tukang cuci itu, ya? Kok kesini?" Suara tawa kecil menyusul bisikan itu. Dan sebelum Raka bisa berkata apapun lagi, seseorang lain datang. Seseorang yang kehadirannya membuat situasi ini menjadi lebih berat dari yang sudah berat. Pak Hendra sendiri. Pak Hendra berjalan keluar dari dalam tenda, mungkin untuk menyambut tamu penting yang baru tiba. Tapi matanya langsung jatuh pada Raka yang berdiri di depan pintu masuk dengan sandal jepit dan kemeja biru lusuhnya. Ada sedetik di mana Pak Hendra diam. Lalu senyum tipis muncul di wajahnya. Bukan senyum yang hangat. "Raka," katanya, suaranya dibuat ramah tapi ada sesuatu yang dingin di baliknya. "Mau apa kesini?"
Mau hadir, Pak. Ibu saya kirim salam dan titip amplop ini. Pak Hendra melirik amplop itu sebentar lalu memalingkan pandangannya. Ya sudah, amplopnya diterima. Tapi Raka, kamu lihat sendiri kan, ini acara besar. Banyak tamu penting yang hadir. Pak Camat ada di dalam. Pak Bupati mungkin juga nanti mau mampir. Kamu ngerti kan maksud Bapak? Raka menatap Pak Hendra lurus. Tidak, Pak. Saya tidak ngerti. Pak Hendra sedikit terkejut dengan jawaban itu. Ia tidak terbiasa ada yang berani menatapnya seperti itu. Ia merapikan senyumnya. Ya, maksud Bapak, acara seperti ini ada standarnya, Raka. Kamu pulang saja. Lain kali kalau ada acara yang lebih sederhana, kamu bisa hadir. Raka tidak bergerak selama 3 detik. 3 detik yang terasa seperti 3 jam. Ia melihat ke sekeliling. Semua orang memandangnya. Ada yang dengan belas kasihan. Ada yang dengan geli. Ada yang dengan tatapan kosong yang entah bagaimana terasa lebih menyakitkan dari semuanya. Dan di antara semua wajah itu, Raka melihat satu wajah yang berbeda. Melinda. Melinda berdiri di tepi tenda, memakai kebaya merah muda yang membuatnya terlihat seperti bunga di antara semua orang itu. Matanya menatap Raka. Dan di mata itu, Raka bisa membaca 2 hal sekaligus. Pertama, ada rasa kasihan. Dan kedua, dan inilah yang paling menyakitkan, ada ketidakberdayaan. Melinda tidak bergerak. Melinda tidak bersuara. Melinda hanya berdiri di sana, menyaksikan, dan tidak melakukan apapun. Raka menarik napas dalam-dalam. Ia memasukkan amplop itu kembali ke sakunya. Baik, Pak, katanya akhirnya, suaranya pelan tapi bukan pelan karena takut. Pelan karena ia sedang menahan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar rasa malu. Saya pulang. Dan Raka berbalik. Ia berjalan meninggalkan pesta itu. Meninggalkan cahaya lampunya, suara musiknya, aroma makanannya. Meninggalkan semua tatapan itu. Dengan langkah yang tetap. Tidak berlari. Tidak mempercepat. Karena Raka tahu, kalau ia berlari, mereka menang 2 kali. Tapi begitu ia sudah cukup jauh, begitu ia sudah di tikungan jalan yang gelap dan tidak ada lagi yang bisa melihatnya, Raka berhenti. Ia bersandar di batang pohon akasia tua di pinggir jalan. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Raka menangis. Bukan tangisan yang keras. Bukan tangisan yang dramatis. Tapi tangisan yang pelan, dalam, dan penuh. Tangisan yang lahir dari tempat yang sudah terlalu lama menyimpan. Tangisan dari seseorang yang sudah terlalu sering tersenyum padahal di dalamnya ada badai. Ia mengingat semua tatapan itu. Ia mengingat suara tawa kecil ibu-ibu tadi. Ia mengingat senyum dingin Pak Hendra. Ia mengingat mata Melinda yang tidak bergerak. Dan ia bertanya kepada langit malam itu, kepada bintang-bintang yang tadi tidak sempat ia nikmati, salah apa saya? Langit tidak menjawab. Tapi di dalam dada Raka, sesuatu bergerak. Sesuatu yang sudah lama tidur. Sesuatu yang malam ini, justru karena disakiti, justru karena dipermalukan, justru karena diusir dari sebuah pesta yang bahkan tidak ia inginkan untuk hadir, mulai terbangun. Raka menyeka air matanya dengan lengan bajunya. Ia menegakkan punggungnya. Dan ia berjanji kepada dirinya sendiri, bukan dengan kata-kata keras, bukan dengan sumpah yang dramatis, tapi dengan bisikan pelan yang keluar dari tempat paling dalam dari siapa dia, satu hari nanti, mereka akan menyesal. Malam itu,
Raka pulang ke rumah ibunya. Sri Lestari sudah tertidur di kursi depan, menunggu anaknya pulang. Raka mengangkat ibunya perlahan, membawanya masuk ke kamar, menyelimutinya, dan duduk di tepi tempat tidur ibunya dalam keheningan yang panjang. Ia melihat tangan ibunya. Tangan yang kasar itu. Tangan yang setiap goresan dan setiap kapalan di permukaannya adalah bukti dari tahun-tahun pengorbanan. Tahun-tahun kerja keras demi Raka. "Ibu," bisik Raka sangat pelan sehingga Sri Lestari tidak terbangun. Raka janji. Raka tidak akan bikin ibu malu lagi. Pagi berikutnya, Raka bangun lebih awal dari biasanya. Ia duduk di meja kecil di sudut kamarnya, membuka buku catatan lama yang sudah penuh dengan tulisan-tulisannya. Selama bertahun-tahun, Raka selalu menulis. Bukan cerita, bukan puisi, tapi ide-ide. Rencana-rencana kecil tentang usaha yang ingin ia bangun. Tentang produk-produk yang ia pikir bisa laku di pasaran. Tentang cara-cara yang ia baca dari koran-koran bekas yang ia pungut di pasar. Karena ada sesuatu yang tidak diketahui orang-orang di Sendang Mulyo tentang Raka. Raka cerdas. Bukan cerdas yang lahir dari sekolah mahal. Tapi cerdas yang lahir dari keharusan. Cerdas yang lahir karena sejak kecil ia harus berpikir 2 kali lebih keras dari anak-anak lain hanya untuk bisa bertahan hidup. Ia membaca apapun yang bisa ia baca. Ia mengamati apapun yang bisa ia amati. Ia menyimpan semua pengetahuan itu di dalam kepalanya dengan cara yang tidak pernah ada yang tahu. Selama ini ia hanya belum punya kesempatan. Belum punya modal. Belum punya orang yang percaya kepadanya. Tapi malam tadi mengubah sesuatu. Malam tadi, penghinaan itu justru menjadi bahan bakar yang paling murni yang pernah Raka miliki. Ia membuka halaman baru di buku catatannya. Di bagian atas halaman itu, ia menulis 1 kalimat. Mulai hari ini. Ia menatap 2 kata itu lama. Mulai hari ini. 2 kata yang sederhana. 2 kata yang tidak ada yang tahu artinya selain Raka sendiri. Tapi 2 kata itu adalah sebuah garis. Garis yang memisahkan Raka yang kemarin dan Raka yang akan datang. Ia menutup buku catatannya, memasukkannya ke dalam tas kain lusuh yang selama ini menemaninya kemana-mana, dan ia membuat keputusan yang akan mengubah seluruh hidupnya. Ia akan pergi ke Jakarta. Bukan karena Jakarta adalah kota impian. Bukan karena ia percaya bahwa kota besar selalu menyambut orang kecil dengan tangan terbuka. Tapi karena di Sendang Mulyo, tidak ada ruang untuk Raka tumbuh. Di sini, semua orang sudah memutuskan siapa Raka. Sudah memberikan label yang ditempelkan di dahinya tanpa pernah bertanya apa yang ada di baliknya. Di Jakarta, setidaknya tidak ada yang mengenalnya. Di Jakarta, ia bisa memulai dari nol tanpa beban tatapan orang-orang yang sudah menghakiminya sejak ia masih kecil. Tapi sebelum pergi, ada satu hal yang harus ia lakukan. Ia harus bicara dengan ibunya. Sri Lestari bangun pagi itu seperti biasa. Ia sudah di dapur ketika Raka keluar dari kamarnya, sudah menanak nasi, sudah menggoreng tempe, sudah merebus sayur bayam dengan tahu. Aroma masakan pagi ibunya adalah aroma yang paling akrab di seluruh semesta Raka. Aroma yang setiap kali ia hirup, selalu membawa ia kembali ke masa kecil, ke saat-saat di mana dunia masih terasa sederhana. Sudah bangun, enduk, sapa Sri Lestari tanpa menoleh. Semalam kamu pulang jam berapa? Ibu ketiduran di depan. Tidak terlalu malam, Bu. Sri Lestari menoleh. Matanya yang tajam, mata seorang ibu yang bisa membaca anaknya bahkan ketika anaknya diam, langsung menangkap sesuatu.
Kenapa mukamu begitu? Raka duduk di kursi kayu di sudut dapur. Kursi yang kakinya satu sudah agak goyang tapi tidak pernah ada uang untuk menggantinya. Bu, Raka mau bicara sesuatu. Sri Lestari mematikan kompor. Ia mengelap tangannya di kain lap, lalu duduk di hadapan Raka. Tidak ada pertanyaan. Hanya sepasang mata yang menunggu. Raka menarik napas panjang. Raka mau ke Jakarta, Bu. Hening. Selama beberapa detik, tidak ada suara apapun di dapur kecil itu selain bunyi ayam tetangga yang berkokok di luar. Sri Lestari menatap anaknya. Matanya tidak langsung berair. Ia bukan tipe wanita yang cepat menangis. Tapi ada sesuatu yang bergerak di balik matanya itu. Sesuatu yang hanya bisa dilihat oleh orang yang mengenalnya dengan sangat baik. Kapan? Suaranya pelan. Minggu depan, Bu. Dengan uang apa? Raka masih punya sedikit tabungan. Cukup untuk tiket dan bertahan 2-3 bulan pertama sambil cari kerja. Sri Lestari diam lagi. Tangannya yang kasar itu diletakkan di atas meja, jari-jarinya saling menggenggam satu sama lain. Raka melihat tangan itu dan dadanya terasa berat. Semalam di pesta Pak Hendra, ada apa? Tanya Sri Lestari tiba-tiba. Raka mengangkat kepala. Tidak ada apa-apa, Bu. Raka. Suara Sri Lestari berubah. Bukan keras, tapi penuh. Penuh dengan semua tahun-tahun yang telah dilaluinya. Ibu ini ibumu. Ibu yang melahirkanmu, ibu yang begadang waktu kamu sakit, ibu yang tahu bedanya kamu baik-baik saja dan kamu pura-pura baik-baik saja. Raka menunduk. Dan entah mengapa, justru karena ibunya yang berkata begitu, justru karena tidak ada yang lain selain ibunya dan dirinya di dapur kecil yang penuh aroma tempe goreng itu, Raka tidak bisa menahan lagi. Ia bercerita. Semuanya. Tentang dua pemuda di pintu masuk. Tentang tatapan para tamu. Tentang bisikan ibu-ibu itu. Tentang senyum dingin Pak Hendra. Tentang Melinda yang berdiri diam. Tentang ia yang menangis di bawah pohon akasia di tikungan jalan yang gelap. Sri Lestari mendengarkan semuanya tanpa memotong. Tanpa mengeluarkan suara. Hanya duduk, mendengarkan, dengan wajah yang semakin lama semakin susah dibaca. Ketika Raka selesai, ada keheningan yang panjang. Lalu Sri Lestari berdiri. Ia berjalan ke kompor, menyalakannya kembali, dan melanjutkan menggoreng tempe. Punggungnya membelakangi Raka. Dan Raka melihat punggung itu bergetar. Pelan. Hampir tidak terlihat. Tapi Raka tahu. Ibunya menangis. Menangis diam-diam sambil menggoreng tempe agar anaknya tidak melihat. Agar anaknya tidak merasa bersalah. Agar anaknya tidak tahu betapa hancurnya hati seorang ibu ketika mendengar anaknya diinjak-injak oleh dunia. Bu. Raka bangkit dan berjalan ke arah ibunya. Sudah, kata Sri Lestari, suaranya sedikit serak tapi ia cepat menyembunyikannya. Makannya nanti keburu dingin. Ibu menangis. Ibu tidak menangis. Asap gorengnya masuk mata. Raka berdiri tepat di belakang ibunya. Dan tanpa kata-kata, ia memeluk ibunya dari belakang. Melingkarkan tangannya di bahu tipis ibu yang bertahun-tahun menanggung beban yang terlalu berat. Dan Sri Lestari, yang tadinya begitu keras berusaha menahan, akhirnya menyerah. Ia menangis. Mereka berdua berdiri di dapur kecil itu, ibu dan anak, dalam pelukan yang tidak ada saksinya selain dinding-dinding yang sudah mengelupas catnya dan aroma tempe goreng yang sudah sedikit gosong, dan mereka menangis bersama-sama.
Maafin ibu, nak, bisik Sri Lestari akhirnya. Ibu tidak salah apa-apa. Ibu tidak bisa kasih kamu lebih dari ini. Tidak bisa kasih kamu baju bagus, tidak bisa kasih kamu sepatu bagus, tidak bisa kasih kamu muka yang bisa bikin orang-orang itu tidak merendahkan kamu. Ibu sudah kasih Raka yang paling penting. Apa? Raka mempererat pelukannya. Alasan untuk bangkit. Sri Lestari menangis lagi. Tapi kali ini tangisannya berbeda. Ada sesuatu yang lega di dalamnya. Ada sesuatu yang bangga. Bangga yang menyakitkan, bangga yang membuat dada sesak, tapi tetap bangga. Seminggu kemudian, Raka berangkat ke Jakarta. Sri Lestari mengantarnya sampai ke ujung jalan desa, tidak lebih. Karena Sri Lestari tidak ingin pergi ke terminal dan melihat bis yang membawa anaknya menjauh. Ia tidak akan kuat. Makan yang teratur, kata Sri Lestari, menyerahkan rantang kecil berisi nasi dan tempe goreng untuk perjalanan. Jangan tidur terlambat. Kalau sakit, langsung ke dokter, jangan ditahan. Iya, Bu. Sholat jangan ditinggal. Iya, Bu. Dan Raka. Sri Lestari menggenggam tangan anaknya. Tangan yang sudah lebih besar dari tangannya, tangan yang sudah lebih kasar dari yang seharusnya untuk pria seusia Raka. Jangan pernah lupa siapa kamu. Kamu anak ibu. Dan ibu bangga sama kamu. Bangga bukan karena kamu kaya atau kamu terkenal. Tapi karena kamu baik. Karena kamu tidak pernah sekalipun menjadi jahat meski dunia tidak adil sama kamu. Raka menunduk. Ia mencium tangan ibunya. Lama. Seperti ingin menyimpan hangatnya di dalam bibirnya untuk dibawa pergi ke kota yang tidak ia kenal. Raka akan kembali, Bu. Dan waktu Raka kembali, ibu tidak perlu lagi mencuci baju orang lain. Sri Lestari mengangguk. Tidak berkata apa-apa. Karena kalau ia berkata sesuatu, ia akan menangis lagi dan ia sudah berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak menangis di hadapan Raka pagi ini. Raka berjalan meninggalkan desanya. Di tikungan jalan, sebelum ia benar-benar menghilang dari pandangan, ia menoleh sekali. Sri Lestari masih berdiri di sana. Kecil. Sendirian. Dengan kain batik yang dililitkan di pinggangnya dan tangan yang diangkat setengah-setengah, tidak melambai dengan penuh, hanya mengangkat, seperti orang yang ingin memanggil kembali tapi tahu bahwa yang pergi harus tetap pergi. Raka membalas lambaian itu. Lalu ia berbalik dan berjalan ke depan. Jakarta menyambut Raka bukan dengan pelukan, tapi dengan kepadatan. Dengan kebisingan. Dengan panas yang berbeda dari panas Yogyakarta karena di sini panasnya bercampur dengan asap kendaraan dan bau selokan dan suara klakson yang tidak pernah berhenti bahkan di tengah malam. Raka tinggal di sebuah kos kecil di daerah Cengkareng. Kamar 3x3 meter dengan kipas angin yang lebih sering mati daripada hidup dan dinding yang tipis sehingga ia bisa mendengar percakapan penghuni kamar sebelah dengan sangat jelas. Harga sewanya 300.000 sebulan, yang untuk ukuran Jakarta adalah murah sekali, dan untuk ukuran Raka adalah tepat di batas kemampuannya. Hari pertama di Jakarta, Raka tidak menemukan pekerjaan. Hari ketiga, sama. Hari ketujuh, ia diterima sebagai pelayan di sebuah warung makan sederhana di pinggir jalan. Gajinya kecil. Tapi Raka tidak mengeluh. Ia bekerja dengan serius, ia datang lebih awal dari yang diminta, ia pulang lebih lambat dari yang seharusnya. Ia mengamati semuanya. Cara warung itu dikelola, cara pembelian bahan baku dilakukan, cara pelanggan diperlakukan, cara keuntungan dihitung. Di malam hari, ketika semua orang di kosnya sudah tidur,
Raka menulis di buku catatannya. Ia menulis apa yang ia pelajari hari itu. Apa yang menurutnya bisa diperbaiki. Apa yang menurutnya bisa dikembangkan. Pelan-pelan, halaman demi halaman, buku catatan itu berubah menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar catatan. Ia berubah menjadi rencana bisnis. 6 bulan di Jakarta, Raka berganti pekerjaan. Ia masuk bekerja di sebuah usaha catering kecil milik seorang wanita paruh baya bernama Butini. Di sini, Raka tidak hanya menjadi karyawan. Ia menjadi orang kepercayaan Butini. Karena Raka yang melihat bahwa selama ini Butini kehilangan banyak pelanggan bukan karena masakannya tidak enak, tapi karena sistem pemesanannya kacau dan cara pengemasannya tidak menarik. Raka memperbaiki itu semua. Tanpa diminta. Tanpa meminta bayaran ekstra. Butini kaget. Lalu Butini bertanya, "Kamu sekolah mana, Nak?" "Tidak sekolah tinggi, Bu. SMA saja." Butini menatapnya lama. "Kamu ini terlalu pintar untuk jadi karyawan saya." "Saya masih banyak belajar, Bu." Setahun berlalu. Lalu 2 tahun. Raka menabung setiap rupiah yang bisa ia tabung. Ia tidak pernah membeli sesuatu yang tidak perlu. Tidak nongkrong, tidak jajan sembarangan, tidak tergiur dengan kesenangan-kesenangan kecil yang Jakarta tawarkan di setiap sudutnya. Ia fokus. Ia terobsesi. Bukan dengan kekayaan sebagai tujuan, tapi dengan pembuktian sebagai bahan bakar. Di tahun ketiga, Raka bertemu seseorang yang akan mengubah segalanya. Namanya Bram. Brama Ardiansyah. Pria 35 tahun yang dulunya adalah pengusaha sukses di bidang makanan olahan, yang karena satu kesalahan investasi yang buruk, kehilangan hampir segalanya dan kini sedang dalam proses bangkit kembali. Mereka bertemu di sebuah seminar bisnis kecil yang Raka hadiri dengan tiket yang ia beli dari hasil menabung selama 3 bulan. Bram duduk di sebelah Raka. Dan entah karena apa, mungkin karena Raka mencatat dengan cara yang berbeda dari semua orang di ruangan itu, mungkin karena ada sesuatu di mata Raka yang menarik perhatiannya, Bram memulai percakapan. Mereka bicara panjang setelah seminar selesai. Raka bercerita tentang rencananya. Tentang ide bisnis makanan olahan berbahan dasar singkong dan ubi yang selama ini ia kembangkan di buku catatannya. Tentang bagaimana ia melihat celah di pasar untuk produk makanan tradisional yang dikemas modern dan dipasarkan secara digital. Bram mendengarkan. Dan semakin lama ia mendengarkan, semakin lebar matanya terbuka. "Kamu pernah pitching ke investor?" tanya Bram. "Tidak pernah, Mas. Saya bahkan tidak tahu caranya. Saya ajari. Dan kalau idenya sebagus yang kamu bilang, saya yang jadi investor pertamamu." Raka menatap Bram dengan campuran tidak percaya dan hati-hati. Ia sudah cukup dewasa untuk tahu bahwa tidak semua tangan yang terulur datang dengan niat baik. "Kenapa?" tanya Raka langsung. Bram tertawa kecil. "Karena 2 tahun lalu, saya adalah kamu. Bukan dalam hal miskin atau kaya. Tapi dalam hal duduk di seminar dengan mata yang menyala-nyala tapi kantong yang kosong. Dan waktu itu, tidak ada yang mau membantu saya. Saya tidak mau kamu mengalami hal yang sama." Sesuatu dalam kata-kata Bram terasa jujur. Terasa seperti orang yang pernah disakiti oleh dunia yang sama. Dan Raka memutuskan untuk percaya. Setahun setelah pertemuan itu, dengan modal dari Bram dan seluruh tabungan Raka, berdirilah sebuah usaha kecil dengan nama yang sederhana tapi penuh makna. Sendang Rasa. Produk makanan olahan berbahan dasar singkong dan ubi, dikemas dengan desain yang modern dan elegan, dipasarkan melalui media sosial dan marketplace online.
Raka yang mengelola semuanya. Dari pemilihan bahan baku, proses produksi, desain kemasan, hingga strategi pemasaran. Bulan pertama, penjualan masih sepi. Bulan ketiga, mulai ada pertumbuhan. Bulan ke-6, pesanan mulai membanjiri. Dan di bulan ke-8, sebuah artikel di salah satu portal berita bisnis online menulis tentang Sendang Rasa dengan judul yang membuat Raka harus membacanya 3 kali untuk percaya bahwa itu nyata. Sendang Rasa, startup makanan olahan yang mengubah singkong menjadi emas. Raka membaca artikel itu sendirian di kantor kecilnya yang baru, sebuah ruko sederhana di pinggir Jakarta. Ia membacanya pelan-pelan. Dan ketika ia sampai di bagian di mana artikel itu menyebut namanya, Raka Satria Wibowo, pendiri sekaligus CEO Sendang Rasa, lulusan SMA yang membangun bisnis dari nol dengan ketekunan dan inovasi, ada sesuatu yang menetes dari matanya tanpa ia sadari. 1 tetes. Hanya 1. Tapi maknanya 1 juta. Berita itu menyebar. Di media sosial, di grup-grup WhatsApp, di mana-mana. Dan tidak terkecuali, berita itu sampai juga ke sebuah desa kecil di pinggiran Yogyakarta. Desa Sendang Mulyo. Orang pertama yang membaca berita itu adalah Pak RT yang langsung meneruskannya ke grup WhatsApp warga desa. Dalam hitungan menit, grup itu ramai. Nama Raka Satria Wibowo disebut-sebut dengan nada yang sangat berbeda dari nada yang biasanya dipakai orang-orang itu ketika menyebut namanya. Itu Raka anaknya Sri Lestari. Iya, yang itu loh. Yang dulu lusuh itu. Masya Allah, sekarang jadi pengusaha besar. Dan di antara semua pesan di grup itu, ada 1 nama yang diam. Tidak mengetik apa-apa. Hanya membaca. Melinda. Melinda membaca artikel itu di kamarnya, di rumah besar ayahnya, dengan perasaan yang tidak bisa ia namai dengan 1 kata saja. Karena yang ia rasakan bukan 1 perasaan. Ada kagum. Ada bangga dengan cara yang aneh karena ia tidak punya hak untuk bangga. Ada rindu yang selama ini ia kubur karena ia pikir mengubur adalah cara yang paling aman. Dan ada penyesalan. Penyesalan yang datang dalam bentuk 1 gambar yang terus terputar di kepalanya. Gambar Raka yang berdiri di depan pintu pesta ayahnya 3 tahun lalu. Gambar Raka yang menahan semuanya dengan bermartabat. Gambar Raka yang berbalik dan berjalan pergi dengan langkah yang tegak meski dadanya pasti hancur. Dan gambar dirinya sendiri yang berdiri diam. Yang tidak bergerak. Yang tidak bersuara. Melinda menutup ponselnya dan melihat keluar jendela kamarnya ke arah halaman rumah yang besar dan terang, halaman yang 3 tahun lalu penuh dengan tamu-tamu berdandan bagus yang menertawakan seorang pria bersandal jepit, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, kemewahan yang ada di sekitarnya terasa seperti sesuatu yang memalukan. 3 bulan setelah artikel itu terbit, Sendang Rasa mendapat penghargaan dari Kementerian UMKM sebagai salah satu startup terbaik tahun itu. Dan Raka memutuskan untuk pulang. Bukan untuk pamer. Bukan untuk membalas. Bukan untuk berdiri di depan orang-orang yang dulu menghinanya dan berkata, "Lihat sekarang siapa saya." Raka pulang karena Sri Lestari sakit. Kabar itu datang dari tetangga ibunya yang menghubungi nomor yang Sri Lestari titipkan kepada mereka untuk keadaan darurat. Sri Lestari jatuh pingsan di pasar, tekanan darahnya sangat tinggi, sekarang dirawat di puskesmas. Raka menerima telepon itu di tengah rapat dengan para investor. Ia minta maaf, menutup telepon, dan dalam 20 menit ia sudah di jalan menuju bandara. Ia tidak memberitahu siapapun di desa bahwa ia akan pulang. Ia tidak ingin disambut. Ia tidak ingin ada yang repot. Ia hanya ingin sampai ke sisi ibunya secepat mungkin.
Tapi Sendang Mulyo adalah desa kecil di mana tidak ada yang namanya rahasia. Ketika mobil Raka, bukan mobil mewah berlebihan tapi mobil yang bersih dan layak, memasuki jalan utama desa, beberapa orang yang kebetulan ada di luar rumah memperhatikan. Dan begitu mereka melihat siapa yang turun dari mobil itu, berita menyebar lebih cepat dari angin. Raka yang turun dari mobil itu bukan Raka yang pergi 3 tahun lalu. Bukan dalam hal penampilannya saja, meski memang ia sekarang memakai kemeja yang rapi dan sepatu yang layak. Tapi ada sesuatu yang berbeda di cara ia berdiri. Di cara ia berjalan. Seperti orang yang sudah menemukan dirinya sendiri dan tidak lagi perlu mencari persetujuan dari siapapun. Tapi Raka tidak memperhatikan semua mata yang mulai meliriknya dari balik tirai-tirai rumah. Ia langsung pergi ke puskesmas. Sri Lestari terbaring di tempat tidur puskesmas yang sederhana ketika Raka masuk. Wanita itu terlihat lebih kurus dari yang Raka ingat. Lebih pucat. Infus terpasang di tangannya, matanya terpejam. Raka berdiri di ambang pintu selama beberapa detik. Selama 3 tahun ini ia menelepon ibunya setiap minggu. Mengirim uang setiap bulan, cukup untuk ibunya tidak perlu lagi mencuci baju orang atau berdagang di pasar. Tapi Sri Lestari tetap berdagang. Tetap bekerja. Karena menurut Sri Lestari, berhenti bekerja adalah berhenti hidup. Dan sekarang, melihat ibunya terbaring seperti ini, Raka merasakan sesuatu yang tidak pernah bisa ia gambarkan dengan kata-kata. Sesuatu yang jauh lebih besar dari apapun yang pernah ia rasakan di Jakarta. Lebih besar dari kegembiraan ketika pesanan pertama masuk. Lebih besar dari kebanggaan ketika artikelnya terbit. Lebih besar dari segalanya. Ketakutan kehilangan. Ia mendekat. Ia duduk di kursi di sisi tempat tidur ibunya. Ia mengambil tangan ibunya yang penuh infus itu dengan sangat hati-hati. Sri Lestari membuka matanya. Dan ketika matanya yang lelah itu menemukan wajah Raka, ada sesuatu yang menyala di dalamnya. Sesuatu yang tidak bisa ditirukan oleh keadaan apapun di dunia ini selain seorang ibu yang melihat anaknya setelah lama berpisah. Enduk. Bisiknya. Raka tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menggenggam tangan ibunya lebih erat. "Kamu ngapain pulang? Kamu kan sibuk. Tidak ada yang lebih penting dari ibu." Sri Lestari mencoba tersenyum meski bibirnya pucat. "Ibu baik-baik saja. Cuma kecapean." Ibu tidak boleh bohong sama Raka. Sri Lestari diam. Lalu matanya terisi air. "Ibu kangen kamu, Nak." Itu saja. Mungkin badan ini protes karena terlalu lama ditinggal. Raka menundukkan kepalanya. Ia meletakkan dahi di atas tangan ibunya. Dan di ruang puskesmas yang sepi itu, dengan aroma obat yang menyengat dan suara kipas angin yang berputar pelan, ia menangis lagi. Seperti malam di bawah pohon akasia itu. Tapi kali ini tangisannya berbeda. Bukan tangisan dari rasa sakit yang ditahan. Tapi tangisan dari rasa syukur yang terlalu penuh untuk ditampung. "Raka sudah pulang, Bu," bisiknya. Dan kali ini, Raka tidak kemana-mana lagi. Berita kepulangan Raka menyebar ke seluruh desa dalam hitungan jam. Dan bersama berita itu, menyebar pula rasa tidak nyaman yang sulit diungkapkan oleh orang-orang yang selama ini paling keras menghakimi. Pak Hendra mendengar berita itu dari istrinya yang mendengarnya dari arisan. Ia duduk di kursi kepala desanya yang besar, di ruangan yang penuh dengan piagam penghargaan dan foto-foto jabat tangan dengan para pejabat, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia merasa tidak nyaman di ruangannya sendiri. Ia ingat malam itu. Ia ingat kata-katanya. "Kamu pulang saja. Lain kali kalau ada acara yang lebih sederhana,
kamu bisa hadir." Kata-kata itu sekarang terasa seperti benda tajam yang ia lempar dulu dan kini sedang berbalik arah ke dadanya sendiri. Ia mengambil ponselnya. Ia membuka artikel tentang Sendang Rasa. Ia membaca tentang Raka Satria Wibowo. Dan semakin ia membaca, semakin berat sesuatu yang ada di dadanya. Di ujung jalan lain, di rumah yang sedikit lebih kecil dari rumah ayahnya, Melinda berdiri di depan cerminnya. Ia sudah berganti baju 3 kali tanpa tahu mengapa. Tangannya memegang ponsel. Nomor Raka tersimpan di sana, nomor yang ia minta diam-diam dari tetangga Raka setahun yang lalu, nomor yang tidak pernah ia hubungi tapi tidak pernah ia hapus. Jarinya bergerak di atas layar ponsel itu. Lalu berhenti. Lalu bergerak lagi. Lalu berhenti lagi. Akhirnya, Melinda meletakkan ponselnya di atas meja. Ia duduk di tepi tempat tidurnya. Dan ia melakukan sesuatu yang sudah lama ingin ia lakukan tapi tidak pernah berani. Ia jujur kepada dirinya sendiri. Bahwa ia pengecut. Bahwa malam itu, 3 tahun lalu, saat Raka berdiri di depan pintu pesta ayahnya dan membutuhkan seseorang untuk bersuara, ia memilih diam. Bukan karena ia tidak peduli, tapi karena ia takut. Takut kepada ayahnya, takut kepada tatapan orang-orang, takut kepada konsekuensi. Dan ketakutan itu, diam-diam, perlahan-lahan, telah menggerogoti sesuatu yang berharga dari dalam dirinya sendiri. Sore itu, ketika Raka keluar dari puskesmas setelah memastikan kondisi ibunya stabil dan sudah berbicara dengan dokter tentang perawatan yang diperlukan, ia berjalan menyusuri jalan desa yang sangat ia kenal. Setiap pohon, setiap batu, setiap tikungan. Semua masih sama. Tapi rasanya berbeda ketika dilihat dengan mata yang sudah melihat Jakarta, sudah melihat kegagalan, sudah melihat kebangkitan. Di warung kopi kecil di dekat balai desa, beberapa orang duduk. Ketika mereka melihat Raka lewat, ada yang langsung berdiri dan menyapa dengan semangat yang jauh melebihi semangat yang pernah mereka tunjukkan ketika Raka masih di sini. "Raka! Wah, sudah lama tidak kelihatan. Sukses sekali sekarang ya." Raka tersenyum sopan. "Sehat-sehat saja, Pak." Raka, mampir dulu, kita ngopi bareng." Raka menatap orang-orang itu sebentar. Wajah-wajah yang dulu memalingkan muka. Mulut-mulut yang dulu berbisik sambil tertawa kecil. Dan sekarang dengan senyum yang terlalu lebar, dengan sapaan yang terlalu hangat. "Terima kasih, Pak. Lain kali saja. Saya mau ke ibu dulu." Dan Raka berjalan terus. Tidak dengan amarah. Tidak dengan kemenangan yang pongah. Hanya berjalan. Karena Raka sudah belajar sesuatu yang tidak ia dapatkan di seminar bisnis manapun. Ia belajar bahwa pembuktian yang sesungguhnya bukan tentang membuat orang lain merasa kecil, tapi tentang tidak membiarkan penilaian orang lain mendefinisikan siapa dirinya. Mereka sudah kalah di dalam hati mereka sendiri. Raka tidak perlu melakukan apa-apa untuk itu. Ketika Raka tiba di rumah ibunya, ada satu sosok yang berdiri di depan pintu rumah itu. Melinda. Ia berdiri di sana dengan baju sederhana, tanpa kebaya, tanpa perhiasan. Rambutnya diikat biasa. Tidak ada usaha untuk terlihat lebih dari apa yang ia adanya. Dan di tangannya ada sebuah kotak kecil, mungkin makanan, mungkin oleh-oleh, Raka tidak tahu. Mereka bertatapan. Untuk beberapa detik, tidak ada yang berkata apa-apa. Di antara mereka ada 3 tahun. Ada malam yang tidak bisa dilupakan. Ada sebuah pintu pesta yang seharusnya tidak pernah menjadi tempat seseorang diusir.
Ada banyak hal yang tidak terkatakan. Raka, Melinda akhirnya membuka suara. Suaranya tidak seperti biasanya. Tidak ada kepercayaan diri putri kepala desa. Yang ada adalah suara seseorang yang sudah berdebat dengan dirinya sendiri sangat lama dan akhirnya memutuskan untuk menyerah kepada kejujuran. Aku mau minta maaf. Raka tidak bergerak. Malam itu, Melinda menelan ludah. Aku seharusnya bersuara. Aku seharusnya bilang ke ayah bahwa kamu diundang dan kamu berhak masuk. Tapi aku diam. Aku berdiri di sana dan aku diam. Dan aku... Matanya mulai berkaca-kaca. Tidak ada satu hari pun dalam 3 tahun ini yang aku tidak memikirkan itu. Tidak ada satu hari pun. Raka menatap Melinda lama. Ia melihat kesungguhan di wajah itu. Bukan belas kasihan. Bukan rasa iri yang disamarkan. Tapi rasa bersalah yang asli, yang sudah ditanggung sendiri terlalu lama. Kamu tidak perlu minta maaf, Melinda, kata Raka akhirnya. Suaranya tenang. Tidak dingin. Tidak marah. Hanya tenang dengan cara yang hanya bisa dimiliki oleh seseorang yang sudah berdamai dengan masa lalunya. Melinda menggeleng. Perlu. Aku sangat perlu. Apa yang terjadi malam itu? Raka menghela napas pelan, justru mengubah hidupku. Kalau malam itu aku masuk ke pesta itu dan duduk di sana seperti biasa, mungkin aku masih di sini. Masih di desa ini. Masih menjalani hidup yang sama. Kadang rasa sakit itu bukan musuh, Melinda. Kadang dia adalah guru yang paling jujur. Melinda menunduk. Air matanya jatuh, satu demi satu, ke atas tanah berdebu di depan rumah Sri Lestari. Tapi itu tidak berarti yang kamu lakukan malam itu benar, lanjut Raka, dan kali ini ada ketegasan yang lembut di suaranya. Itu tidak benar. Tapi aku sudah memaafkan. Bukan karena aku lupa. Tapi karena membawa dendam kemana-mana itu berat. Dan aku sudah terlalu lama membawa beban yang bukan milikku. Melinda mengangkat wajahnya. Matanya merah. Kamu baik sekali, Raka. Terlalu baik untuk semua yang pernah kami lakukan kepadamu. Raka menggeleng pelan. Bukan terlalu baik. Aku hanya memilih untuk tidak menjadi seperti mereka. Ada keheningan yang panjang di antara mereka berdua. Lalu Melinda mengulurkan kotak kecil yang sedari tadi ia pegang. Ini untuk Bu Sri. Aku dengar beliau sakit. Ini cuma sedikit. Raka menerima kotak itu. Terima kasih. Melinda mengangguk. Ia hendak berbalik pergi. Tapi kemudian ia berhenti. Tanpa menoleh, dengan punggung yang masih membelakangi Raka, ia berkata satu kalimat terakhir yang suaranya sedikit bergetar. Aku senang kamu baik-baik saja, Raka. Aku benar-benar senang. Dan ia berjalan pergi. Raka memandangi Peu.